Panggil aku Bagus. Umurku tahun ini sudah 23 tahun. Di saat orang seumuranku lagi banyak menikmati hidup yang seru, aku harus merasakan trauma dan penyesalan yang mendalam. Demi uang, aku mau membuat konten dewasa dengan seseorang yang cukup terkenal di kalangan pelangi. Video dengan durasi 17 menit itu dijualnya dan aku diberi bayaran waktu itu 2 juta, tepatnya 3 tahun lalu. Awal perkenalanku dengan dia, memang aku salah satu orang yang ngefans dengan dia. Kemudian aku memberanikan diri untuk nge-DM dia di Instagram. Lumayan lama untuk dinotis sama dia, mungkin hampir 1 bulanan. Mungkin setelah dia melihat foto-fotoku, dia punya ide untuk menawari aku membuat video itu. Saat itu aku tidak langsung mengiyakan, karena aku takut dengan resiko ketika video itu sampai tersebar luas. Jujur, waktu itu aku bilang ke dia, kalau main aja tanpa di video gimana? Dia jawab, gak apa-apa. Tapi aku suruh mikir lagi, karena dia menawarkan uang 1,5 juta ke aku. Aku benar-benar tergiur dengan uang itu. Apalagi aku masih jadi pengangguran. Aku memberanikan diri untuk pasang harga 3 juta. Aku ingin beli HP Android baru, karena HP ku sudah rusak parah. Dia malah bilang, kalau cuma butuh HP, aku akan dikasih cuma-cuma. Dia punya HP baru dan belum dipakai, plus dengan uang 2 juta kalau aku mau membuat video dengan dia. Aku ingat betul hari itu. Kami ketemu di sebuah hotel, dan setelah ngobrol singkat, kami membuat konten tersebut. Setelah HP dan bayaranku dapat, aku pulang. Tentu dengan perasaan bahagia. Jujur, permainan dia memang memuaskan. Rasa penasaranku sudah terobati. Dan rasanya tidak masalah kalau harus mengulang lagi. Tapi setelah 1 minggu, aku mulai menemukan video-video aku dengan dia beredar di tele, di Twitter, dan itu nggak dari akun dia. Intinya udah banyak yang nyebarin. Aku mulai gusar. Hatiku jadi gak tenang. Aku hampir setiap malam jadi gak bisa tidur pulas. Aku dicekam ketakutan. Kalau-kalau ada tetangga, kerabat, atau keluargaku yang tahu. Aku mencoba menghubungi dia lewat WhatsApp, tapi selalu slow respon. Dan dia nenangin aku kalau itu hanya beredar di kalangan pelangi aja. Aku diminta tenang dan melupakannya. Aku semakin ketakutan. Aku cuma bisa berdiam diri di kamar. Bahkan ketemu dengan orang rumahku aja, perasaanku seperti mengatakan kalau mereka telah mengetahui kebodohan apa yang telah aku lakukan demi uang yang tak seberapa itu. Kakak iparku yang dari luar kota mengejutkan aku dengan menawari aku sebuah pekerjaan. Aku diminta segera berangkat ke Semarang hari itu juga. Dia juga ngasih aku uang agar aku cepat sampai ke Semarang. Malam harinya, sesampainya aku di rumah kakakku di Semarang, sekitar jam 9 malam, kakakku dan kakak iparku memanggil aku ngobrol di taman belakang rumah. Aku kira mau ngomongin soal pekerjaan, tapi mereka tahu tentang video itu. Aku benar-benar kaget, aku benar-benar shock. Entah dari mana kakakku bisa dapat video itu. Aku gemeteran, keringat dingin membasahi seluruh tubuhku. Aku tidak tahu harus ngomong apa di depan kakak-kakakku ini. Mereka marah, aku tahu itu. Meskipun mereka menahannya. Kakakku sampai nangis sesenggukan. Kakak iparku yang cowok terlihat seperti sudah mau nonjok aku. Tapi aku masih melihat bahwa dia masih menahannya. Aku pun cuma bisa tertunduk di depan kakak-kakakku. Kemudian aku mulai menceritakan apa yang selama ini menjadi ketakutan aku. Aku benar-benar depresi karena video itu.
kakakku lalu memeluk aku. Dia meminta aku untuk tenang. Tangisanku seketika itu langsung pecah, apalagi ketika kedua kakakku ini merangkulku. Mereka berjanji akan membantuku agar bisa keluar dari trauma itu. Sejak itu, aku dibuat sibuk dengan pekerjaan membantu kakakku di konveksinya. Bertemu dengan teman-teman baru, di lingkungan baru, pelan-pelan membuatku bisa melupakan ketakutanku. Meskipun tidak sepenuhnya hilang sampai detik ini. Demi uang yang tidak seberapa, aku rela membuat video itu. Konsekuensinya, aku hampir gila dan akan selamanya membekas trauma itu. Ini adalah penyesalanku seumur hidup dan akan menjadi catatan dosa jariahku yang terus menumpuk selama-lamanya. Bagaimana guys dengan cerita yang dialami oleh Bagus? Sangat menarik dan mengundang keprihatinan ya. Kamu juga bisa menuliskan komentar kalian di kolom komentar. Kalau kamu juga mau cerita, kamu bisa mengirimkan ke semua sosial media Sandy Secret. Sampai ketemu lagi di cerita pelangi berikutnya.